Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini, yaitu ke Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, kita bisa jadikan untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, yang mana sudah lama sekali sebelum Ramadan kita libur dan baru pertemuan yang pertama di tahun yang sekarang ini. Lalu kemudian kita insyaallah melanjutkan pembahasan ilmu tauhid dari kitab Risalah At-Tauhid atau Mubadi' Ilmu Tauhid. Alhamdulillah, pertemuan-pertemuan yang sudah lama sekali kita sudah membahas sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan pertemuan kali ini kita akan membaca atau membahas tentang sifat ma'ani. Sebagai pengingat bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Yang 20 dibagi berapa? 4. Satu sifat nafsiyah terdiri dari 1, yaitu wujud. Yang kedua sifat salbiyah. Ada berapa sifat salbiyah? 5. Apa? Qidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahda, niat. Baru sampai situ kita membahas. Itulah sifat salbiyah. Kemudian sebagai mengingatkan kembali, apa itu sifat kemarin Bu? Sifat apa? Kelakuan zat. Itu yang harus ingat nih. Karena dalam kehidupan sehari-hari insya Allah ini yang akan kita terapkan, akan kita pasangkan. Terutama nanti pada pembahasan kudrat dan iradat. Nanti sangatlah terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat adalah kelakuan zat. Zat itu apa? Diri. Asma, nama. Zat, asma, sifat, af'al. Kalau af'al apa? Perbuatan. Mari kita membahas sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Boleh ditulis dulu bagi yang mau nulis. Adapun hakikat sifat ma'ani, kita tulis, barangkali nanti di rumah bisa dibaca kembali
Kalau sudah ada tulisan nanti penjelasannya terngiang-ngiang gitu kan, teringat. Adapun hakikat sifat ma'ani yaitu wahia kullu sifatun maujudatun qaimatun bimaujudatun wahia kullu sifatun maujudatun qaimatun bi bukan bi ba bi bu bimaujudatun au jabat lahu hukman artinya dan ialah tiap-tiap sifat yang ada berdiri pada dat Allah Subhanahu wa taala. SWT berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka mewajibkan suatu hukum, yaitu ma'nawiyah. Jadi kita sedikit penjelasan setelah menulis. Adapun hakikat sifat ma'ani yang ditulis tadi, yaitu wahia kullu sifatun maujudatun qaimatun bimaujudatun au jabbat lahu hukman. Artinya, dan ialah tiap-tiap sifat yang ada berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka mewajibkan suatu hukum, yaitu ma'nawiyah. Maksudnya begini, tiap-tiap sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hukum sifat ma'nawiyah, atau yang memunculkan hukum sifat ma'nawiyah. Artinya sifat ma'ani ini pasti diiringi dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani ini tidak bisa lepas dengan sifat ma'nawiyah.
Sifat ma'ani akan beriringan, akan berbarengan dengan sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'ani ini bisa juga dimiliki dengan manusia. Contoh yang termasuk kepada sifat ma'ani itu kan ada qudrat, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, alam. Contoh sifat ma'ani bisa dimiliki oleh manusia. Salah satunya hidup. Manusia hidup. Allah Subhanahu wa taala hidup. Tetapi ada bedanya. Kalau hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya, kekal. Adanya tidak ada permulaan dan adanya tidak ada akhirnya. Tetapi sifat ma'ani yang ada pada manusia lemah. Dia hidupnya pun pakai perantara. Apa? Nyawa. Tanda bahwa manusia itu lemah. Udah memakai nyawa, adanya pun ada permulaan. Kan dulu kan kita tak ada. Yang ada siapa? Orang tua kita. Mungkin nenek kita, datuk kita. Kita belum ada. Maka ada sifat ma'ani ada pada manusia. Cuma bedanya manusia lemah. Adanya hidupnya ada permulaan dan hidupnya ada kesudahan, yaitu mati. Jadi sifat ma'ani adalah sifat yang ada berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hukum atau memunculkan hukum sifat ma'nawiyah. Apa aja yang ada pada sifat ma'ani itu? Tulis, monggo silahkan. 1, qudrat. Insyaallah pada pertemuan kali ini, biarpun waktunya singkat, saya tidak akan banyak-banyak, cukup qudrat dulu. Yang penting pulang bisa bawa ilmu. Syukur-syukur bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Qudrat silahkan ditulis. Artinya kuasa. Artinya kuasa. Adapun hakikat qudrat itu, satu sifat yang qadim lagi azali, satu sifat yang qadim lagi ajali, gak usah terburu-buru nanti pegel pula nulisnya. Agak nyantai dikit, tapi jangan terlalu nyantai juga, nanti waktu habis sama menulis pula kan. Satu sifat yang qadim lagi azali, yang sabit, bulan sabit, tapi beda nanti maknanya. Yang sabit berdiri, pada zat Allah Ta'ala. Pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan dia, maksud dia di sini dengan sifat qudrat, maka dengan dia
Ingat maksud dia di sini adalah sifat kudrat. Mengadakan dan meniadakan, mengadakan dan meniadakan bagi segala mungkin, bagi segala mungkin. Nah, kita agak diperjelas sedikit. Boleh dilihat tulisannya. Sifat ma'ani yang pertama adalah kudrat, artinya kuasa. Adapun hakikat kudrat itu satu sifat yang qadim lagi azali. Maksud qadim lagi azali adalah satu sifat yang adanya tidak ada permulaan dan yang adanya tidak ada akhirnya. Itu harus kita yakinkan dalam hati bahwa sifat kudrat pada Allah Subhanahu wa taala itu adanya tidak ada permulaan dan adanya tidak ada akhirnya. Yang sabit, nah itu di tulisan tadi. Maksud sabit di sini adalah tetap. Maksud tetap itu selama-lamanya sifat kudrat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita berpikir mungkin sifat kudrat itu ketika dunia masih ada aja kan gitu. Seumpama. Jangan sampai berpikir bahwa sifat kudrat itu mungkin sementara adanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpikir seperti itu. Sifat kudrat adalah sabit, tetap adanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang sabit artinya tetap berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat kudrat mengadakan dan meniadakan bagi segala yang mungkin. Dengan kekuasaan Allah, Allah bisa berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Dengan kekuasaan Allah, Allah bisa mengadakan, memberikan kesuksesan kepada kita. Kesuksesan yang ada pada diri kita adalah itu semata-mata adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki, kesehatan, kemudahan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan begitu juga seumpama kita jatuh sakit, itu pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir ada yang lain yang bisa merongrong kepada kita. Maksudnya ini penyakit dikirim sama si anu nih. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita sudah tertanam ilmu tauhid pada diri kita, terutama tertanam di dalam dada kita. Boleh ditulis lagi, Bu. Kemudian adapun mungkin itu 4 bagi. Adapun mungkin itu 4 bagi. Adapun mungkin itu 4 bagi. 1. Mungkin maujud ba'dal adum. Mungkin maujud ba'dal adum. 1. Mungkin maujud ba'dal adum.
maujud maujud ba'dal adum. Adum ya M ADUM adum. Yaitu yang ada pada masa sekarang, dahulunya tiada. Yaitu yang ada masa sekarang, yang ada pada masa sekarang, dahulunya tiada. Dahulunya tiada. Nah, itu satu. Kita kasih penjelasan dulu. Mungkin maujud ba'dal adum, yaitu yang ada pada masa sekarang, dahulunya tiada. Maksudnya Allah berkuasa mengadakan yang ada pada masa sekarang, dahulunya tiada. Contohnya apa? Allah berkuasa mengadakan bumi yang dahulunya tiada. Karena dulu Allah belum menciptakan bumi. Sekarang bumi ada. Ini satu termasuk tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa mengadakan langit yang sekarang ada, zaman dahulu tidak ada. Yang sering kita jumpai, Bu, kalau ibu lihat anak kita lahiran atau tetangga lahiran, kalau tertanam di dalam dada, insya Allah begitu keluar, di sini tuh menggelegak. Subhanallah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi kemarin tidak ada. Bahkan mungkin kita tidak tahu bagaimana proses kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perut itu tuh. Bagaimana proses dari dari darah menjadi membentuk sebagai menjadi manusia dan bisa lahir. Begitu lahir langsung, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lahir atas kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari menggelegaknya di dada ini, bukti nyata kekuasaan Allah akan terucap Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap yang ada di zaman sekarang, dahulu tidak ada, itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Mungkin maujud ba'dal adum, yaitu yang ada pada masa sekarang, dahulunya tiada. Yang kedua, mungkin makdum. Makdum ba'dal wujud. Mungkin makdum ba'dal wujud, yaitu mungkin yang tiada pada masa sekarang, yaitu mungkin yang tiada masa sekarang, mungkin yang tiada masa sekarang, dahulunya ada.
yaitu mungkin yang tiada pada masa sekarang, dahulunya ada. Nah, kita perjelaskan dulu penjelasannya. Mungkin ma'dum ba'dal maujud, yaitu mungkin yang tiada pada masa sekarang, dahulunya ada. Allah berkuasa meniadakan pada masa sekarang, pada zaman dahulunya ada. Contoh apa? Allah meniadakan Nabi Adam yang sekarang tidak ada dan dahulunya ada. Kalau penerapan dalam sehari-hari, mungkin ketika kita ditinggalkan keluarga, meninggal dunia, kalau orang yang punya ilmu tauhid, insya Allah tidak akan merontak-rontak, menangis, meraung-raung, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, umpamanya anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tertanam ilmu tauhid pada diri kita, langsung pada otak kita itu berpikir, ini adalah kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa menyabut nyawa dia. Dan kalau sudah tertanam itu, kita tidak akan meraung-raung, apalagi kenapa anakku kok diambil, ya Allah, apa salahku, apa dosa anakku, ibaratnya seperti itu. Tidak akan sampai seperti itu. Kenapa? Karena sudah tertanam yakin di dalam dada, ini adalah kekuasaan Allah. Apalah kekuatan kita, apalah daya kita. Kalau Allah sudah berkehendak, berkuasa untuk menyabutnya, tak bisa kita menahan-nahan. Dan sebenarnya itu adalah jalan yang pertama menuju alam akhirat. Ada sebuah pertanyaan nih, memang agak lelucon, tapi betul kenyataannya. Bung, tiket yang pertama untuk masuk surga kira-kira apa? Coba, Yona? Bisa sholat, tapi itu nomor sekian. Amal, belum lagi, itu nomor sekian. Belum lagi, itu nomor sekian. Ini memang agak lelucon, tapi ini kenyataan dan masuk logika kita. Belum. Kita punya syahadat, kalau belum ada yang satu ini, belum lagi bisa masuk surga. Belum, bukan. Apa Bu? Mati. Kenapa mati? Karena surga adanya di akhirat, dilalui lewat mati. Kalau surga adanya di dunia, ngapain kita mati? Kita kumpulkan uang, berangkatlah seperti halnya naik haji. Itu kunci yang pertama untuk masuk surga adalah harus mati dulu. Artinya kalau kita yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tertanam pada diri kita, oh, anakku sudah membawa tiket satu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, keluargaku sudah membawa tiket, yaitu kematian, karena yakin surga tidak ada di dunia. Kalau surga ada di dunia enak Bu. Dan saya yakin kalau surga ada di dunia, tak ada kemaksiatan tuh. Apalagi nengok neraka di dunia ibaratnya. Jadi itulah kira-kiranya. Tak ada yang mau mati, semuanya hidup. Nomor berapa tadi? 2. Nomor 3. Udah 30 menit juga rupanya. Nomor 3. Mungkin sayujad. Mungkin sayujad. Yaitu mungkin yang akan datang,
yaitu mungkin yang akan datang. Yaitu mungkin yang akan datang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa mengadakan hal yang akan datang. Apa contohnya? Hari kiamat. Allah berkuasa mengadakan hari kiamat. Itu tidak boleh diragukan lagi sama kita. Kalau begitu bagaimana? Berarti kalau kita sudah yakin Allah akan mendatangkan hari kiamat, mendatangkan hari yang akan datang, insya Allah paling tidak kita begitu berbuat kemaksiatan akan keluar kalimat Astagfirullahaladzim. Ya Allah, besok akan kiamat. Paling tidak kiamat kecil, yaitu kematian. Mudah-mudahan, dan memang kata keterangannya pun kalau orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat kubra, tidak akan merasakan kiamat yang besar. Lalu yang keempat, mungkin sayujad. Mungkin sayujad. Sayujad. D. Oh iya, nomor 4. Maaf. Mungkin ilmullahu yang terakhir, nomor 4. Tadi kan ada 4. Mungkin ilmullahu mungkin ilmullahu annahu lam yujad. Annahu lam yujad. Ya, ilmullahu annahu lam yujad, yaitu mungkin yang ada, dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tiada dijadikan. Seperti hujan emas dan perak. Seperti hujan emas dan perak dan lain-lain. Apa maksudnya? Begini. Yang keempat adalah mungkin ilmullahu annahu lam yujad.
yaitu mungkin yang ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkuasa mengadakan dan meniadakan yang berada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan seandainya dia berkehendak. Contoh, yakin Allah Subhanahu wa taala berkuasa kan? Yakin. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa, maka tidak ada mustahil kalau Allah menurunkan hujan emas. Kalau bagi kita tidak mungkin karena kita makhluk. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa jadi Allah menurunkan hujan emas, atau menurunkan hujan perak, atau menurunkan hujan api dan lain sebagainya. Itu tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ke lawannya. Boleh ditulis, lawannya ujzun. Lawannya ujzun. Lawan yang mana? Lawan dari sifat kudrat. Yang tadi udah selesai, yang 4. Lawan dari sifat kudrat, gitu. Lawan dari sifat kudrat adalah ujzun. Artinya lemah. Artinya lemah. Artinya lemah. Yaitu mustahil. Yaitu mustahil. Yaitu mustahil. Tiada diterima oleh akal. Tiada diterima oleh akal. Tiada diterima oleh akal. Sekali-kali dikatakan Allah Ta'ala itu lemah. Tiada diterima oleh akal. Sekali-kali dikatakan Allah Ta'ala itu lemah. Sekali-kali dikatakan Allah Ta'ala itu lemah. Karena jikalau ia lemah, jikalau ia lemah, Allah. Ia di situ maksudnya kepada Allah. Karena jikalau ia lemah, niscaya tiadalah ada alam ini. Niscaya tiadalah alam ini. Jadi lawan dari sifat kudrat itu apa, Bu? Ujuzun. Arti kudrat apa? Kuasa. Lawannya uzun. Artinya uzun adalah lemah, yaitu mustahil. Artinya mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat lemah, bersifat uzun.
Maksudnya tidak keterima sama akal kita ini kalau Allah Ta'ala itu lemah. Kenapa? Karena kata akal kita, kalau Allah Ta'ala lemah, mustahil bisa membuat alam ini, bisa menjadikan alam ini. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menata alam sedemikian rupa. Bahkan bisa Miftahul Jannah di sebelah sini, Nurul Hijrah sebelah sana. Coba kalau yang membuat manusia. Sedangkan menata satu kabupaten aja masih kacau beliau. Masih kacau balau. Apalagi menata seluruh alam. Karena sekarang nyata alam ini ada, nyata alam ini tertata rapi, begitu indah, maka ini adalah bukti nyata sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terkhusus yang saya harapkan bukan hanya teori, karena ilmu tauhid ini sesungguhnya pada kenyataannya itu dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari, biar kita tidak melenceng akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang manusia ini, apalagi orang yang sudah bersyahadat, insya Allah melenceng secara kelakuan nyata tidak. Contohnya kita sholat tapi ke gereja juga tidak mungkin, insya Allah. Tapi kadang-kadang di sini iktikad, terkadang-kadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita menggerutu. Bahkan bisa jadi, kenapa kok begini? Seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu akidah, ilmu tauhid bisa terpasang di dalam dada kita, di dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dari hati ibu-ibu masing-masing, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir